Karena masa depan bangsa ada di tangan anak muda sekarang. Yang menentukan nasib bangsa adalah anak muda sekarang. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Detrandos Haji Andi Harmil Matotorang MM. Ya. Saya takut salah sebut nama, Pak. Karena Bapak ini adalah Wakil Bupati Maros. Ya. Periode kedua. Periode kedua. Wow, 2 kali dipercayakan sama masyarakat gitu, Pak, ya. Alhamdulillah. Dan sekarang akan menjadi bakal calon bupati. Betul. Wow. Ini prestasi gemilang pasti sudah dipegang oleh Bapak selama 10 tahun ini, kepercayaan dari masyarakat. Ya, Itu pasti butuh proses yang panjang, Pak, ya. Ya, betul. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah? Ya, sehat-sehat semua, alhamdulillah. Anak ada berapa, Pak, boleh tahu? Saya anak ada 3. Anak 3. Ya, cucu udah 6. 6 cucu. Ya. Oke, sebagai Wakil Bupati Maros saat ini, ya kan, kegiatan yang pasti padat sekali, walaupun di tengah pandemi. Ya. Ya. Betul. Dan kalau kita berbicara masalah itu ke belakangnya sebelum jadi Wakil Bupati pasti akan banyak proses yang dilewatin. Ya. ASN dulu kah? Atau pernah menjadi anggota dewan juga? Ya. Saya mulai dari ASN. Oke. Ya. Dan waktu itu tidak sesulit sekarang jadi ASN. Jadi tamat SMA tahun 73, April 74 sudah jadi pegawai saya. Wow. Dengan pangkat waktu itu golongan 2A. Golongan 2A. Ya. Jadi terus kuliah. Kuliahnya di Makassar. Kuliahnya di Makassar. Iya. Ke Maros Makassar waktu itu naik motor. Maros Makassar tahun berapa itu? Tahun 74. 74. Ya, saya mulai kuliah tahun 74. Tinggalnya di Maros dan Di Maros. berangkat ke Makassar itu belum terlalu macet lah ya tahun segitu ya. Gak ada macet waktu itu. Gak ada macet. Justru kita takut karena sepi. Oh iya benar. Kalau sudah jam 9 begini udah sepi. Deg-degan gitu ya. Iya, waktu itu. Pulang ke rumah. Malah enggak berani biasanya pulang. Ya, Berarti cari rumah teman. Cari rumah teman untuk nginap. Iya, nginap. Ketika takut Atau pulang rumah malam. keluarga, iya. Karena begitu keluar dari Karwisi sampai di Telok ke sini tuh udah sepi banget. Sepi banget. Iya, waktu itu. Tahun 70-an. Tahun 70-an. Iya. Itu waktu kuliah dulu ambil jurusan apa? Saya di Akademi Pajak. Oke. Iya. Jadi saya memang di keuangan saya. Nah, selesai karena di Akademi Pajak cuma sarjana muda. Saya lanjut di ST Alan untuk S1. Ya. Setelah itu saya lanjut di STIM Bongaya untuk S2. Untuk S2-nya. Iya. Kemudian perjalanan karir saya itu panjang sekali. Saya dari golongan 2 di staf kecamatan. Kemudian pindah ke staf di Pemda, jadi bendahara. Kemudian pernah kepala pasar. Kepala pasar juga pernah? Pernah. Ya, saya pernah kepala pasar di Bantimurung. Pernah kepala pasar di Maros Pasar Sentral. Kemudian diangkat jadi bendahara penerima. Lanjut ke kepala seksi di keuangan. Kemudian naik Kasubag anggaran, terus jadi kabak keuangan. Setelah kabak keuangan, di sana agak lama saya, ada lebih hampir 5 tahun mungkin. Hampir 5 tahun? Iya, naik jadi asisten. Asisten 3 waktu itu. Nah, setelah asisten, kurang lebih 3 tahun, pindah ke Kadispenda. Pindah ke Kadispenda? Iya, ke kepala BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Situ tidak lama, saya cuma setahun. Habis itu ke Dispenda. Dispenda saya juga agak lama, hampir 9 tahun saya di situ. Dispenda 9 tahun? Iya. Kemudian saya dipindahkan lagi ke Kepala Dinas Pertambangan. Disitulah saya dipanggil sama Pak Hatta Rahman untuk maju mendampingi beliau sebagai wakil bupati. Sebagai wakil bupati. Iya, beliau bupatinya. Waktu itu tahun 2010. 2010. Itu berarti periode pertama waktu itu. Periode pertama. Alhamdulillah Tuhan memberi rezeki sama saya. Melalui tangannya Pak Hatta Rahman, ya saya terpilih sama beliau. Saya dampingi beliau selesai periode pertama. Terus menuju ke periode kedua, ya beliau masih mengajak saya bersama-sama. Ya, ini saya pikir suatu
penghargaan luar biasa buat saya karena periode pertama saya lewati dengan baik, alhamdulillah. Kita mungkin biasa dengar bupati dengan wakil itu baru 6 bulan sudah bertengkar kan. Itu kenapa waktu itu? Ini memang ya mungkin ya. Kadang-kadang ada dia posisinya wakil, tapi mau berlagak sebagai bupati gitu loh. Oke. Ini yang biasa jadi. Yes. Tidak harmonis kan. Yeah, tapi kalau kita menempatkan diri sesuai dengan jabatan kita, sesuai dengan tugas pokok kita kan, saya kira tidak ada masalah. Yeah. Karena tidak mungkinlah kita wakil mau berlagak seperti bupati kan begitu. Ini yang jadi masalah biasa. Dan saya kira itu sudah diatur semua undang-undang. Tugasnya bupati apa, tugasnya wakil apa gitu. Yes. Sudah punya tugas masing-masing. Sudah punya tugas masing-masing. Itu yang sepegang saya. Makanya saya dengan Pak Hatta Rahman harmonis, alhamdulillah. Masuk periode kedua, beliau mengajak saya kembali bersepasangan sampai sekarang ini. Sampai sekarang 2 periode. 2 periode. Dan tidak pernah ada masalah dengan beliau. Tidak pernah ada masalah dengan Insya Allah sampai selesai. Kalau dari kacamata Bapak sendiri melihat Kabupaten Maros selama 2 periode ini, perkembangan pasti ada Pak ya? Dari segi ekonomi. Iya, luar biasa. Dari segi infrastruktur, dari segi pengelolaan keuangan, dari segi pembangunan sarana prasarana perkantoran, luar biasa. Tapi ada hal yang Bapak tidak rasakan ketika periode pertama, yang dirasakan di periode kedua, di akhir periode kedua, yaitu pandemi. Ya. Seperti apa sekarang rasanya? Ini betul-betul pandemi ini membuat kita serba sulit semua. Yes. Ya. Semua sektor kena Pak ya? Semua sektor kena, luar biasa ini. Makanya kita berharap mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir. Amin, amin. Ya, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Karena kita mau keluar takut, ragu dan lain sebagainya kan. Atau kita harus keluar karena tugas misalnya, kembali ke rumah, siapa tahu kita bawa penyakit untuk keluarga. Betul. Dia tidak tahu persoalan kita bawa penyakit kan begitu. Kasihan juga mereka. Jadi ya cuma memang saya selama aktivitas saya di luar saya tetap memegang teguh itu protokoler kesehatan. Protokoler kesehatan. Ya, pakai masker, setiap saat cuci tangan, jaga jarak dengan masyarakat gitu. Orang-orang sekitar. Orang sekitar. Siapapun itu ya Pak ya? Siapapun itu. Ya, kita tidak boleh langsung percaya bahwa ini teman saya sehat gitu kan. Tidak ada virus misalnya. Yes. Tetap harus ada. Karena kita bisa tidak dideteksi dengan secara kasat mata Pak ya? Iya. Harus menggunakan alat dan sebagainya. Iya betul. Karena ini virus ini tidak kelihatan ini. Betul. Dikira tidak ada padahal ada kan? Yes. Iya. Dikira tidak ada orang sakit kan gitu. Betul. Ya, susah juga ini melihat ini. Dan inilah yang menjadi kontroversi di masyarakat gitu ya. Ini. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tidak, betul. Walaupun sebenarnya sudah kelihatan bahwa banyak korban, tapi masih banyak yang tidak percaya itu. Iya, ini masyarakat kita yang perlu edukasi. Yes. Masih perlu sosialisasi bahwa ya di tengah pandemi ini jangan kita lengah, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekalipun misalnya kita sudah mengarasa bahwa ya sudah virus ini sudah mulai menurun dan sebagainya. Terus dari pemerintahan Kabupaten Maros sendiri meyakinkan ke masyarakatnya untuk tetap aman pada saat mengerjakan aktivitas di luar rumah seperti apa? Ya itu tadi Pak Camat, Pak Desa dan semua stakeholder itu tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ya setiap melakukan aktivitas apapun juga itu ya tetap menggunakan protokol kesehatan supaya kita bisa aman semua gitu. Karena ya sekarang ini kan untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu kan cuma yang 3 tadi itu. Karena sampai sekarang belum ada obat yang ditemukan. Betul. Jadi kalau memutus mata rantai penyebaran virus ya harus ikuti itu. Saya pengen berbicara masalah masa SD-nya Bapak dulu dong. Ya. Pernah merasakan hidup susah nggak sih? Wah. Seorang wakil bupati yang prosesnya panjang, banyak tempat yang sudah ditempati, bertugas, akhirnya menjadi seorang wakil bupati, dan akan maju lagi. Saya penasaran, hidup Bapak ketika waktu SD seperti apa gaya hidupnya? Ya, saya kan dulu rumah saya di Barendasi. Mungkin Anda tidak tahu. 3 kilo dari Kota Maros. Nah, waktu itu kan kita sekolah di Maros. Berarti perjalanan 3 kilo ke sekolah? 3 kilo ke sekolah, naik sepeda.
Setiap karena hari? waktu itu belum ada motor. Yes, waktu itu. Oke. Mungkin ya ada orang punya uang mau beli motor tidak ada dijual. Sepeda saja waktu itu cuma sepeda-sepeda yang tua dicet-cet barulah kelihatan gitu pada waktu itu. Nah, nanti saya di SMA baru ada motor. Waktu SD ketika harus Naik sepeda. Naik sepedaan. Naik sepeda atau naik mobil sewa. Ada dulu namanya mobil bus, belum ada PT-PT seperti sekarang. Dulu ada bus Koamas. Itu yang kita tunggu, tumpang itu pagi-pagi. Ditunggu, ya, tapi bayar? Bayar dong, bayar. Kalau nggak ketemu bus berarti harus naik sepeda, Pak ya? Kalau nggak ketemu bus naik sepeda. Wow. Iya. Terus kalau sementara pas pulang itu terik matahari tiba-tiba ban kempes gimana? Ya jalan didorong. Pernah kejadian? Ya pernah. Apakah itu yang paling kan kalau musim hujan, ya tinggal misalnya di Maros, kelaparan, betul, karena sudah masuk waktu makan kan, yes, kita mau naik sepeda kehujanan, oke. Tapi ya harus gitu. Dan itu yang terjadi dengan Bapak waktu saya rasakan itu yang terjadi waktu itu. Dekat dengan orang tua, ya, ibu atau ayah lebih dekat? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Pada saat ban kempes, ibu seperti apa? Khawatir, panik seperti apa? Karena waktu itu pas saya tebak adalah belum ada handphone seperti sekarang. Jadi waktu itu ya gelisah lah beliau. Karena mau komunikasi nggak tahu mau lewat apa. Nggak ada handphone, telepon nggak ada. Itu. Jadi ya dicari ya paling menunggu aja, berdoa mudah-mudahan pulang dengan selamat gitu. Berapa jam Bapak waktu itu baru pulang? Rata-rata kan kita pulang sekolah jam 1. Ya. Jadi kalau kita naik sepeda ke sana itu kira-kira sejam, kurang lebih. Biasa bolos gak Pak waktu SD? Ya sering lah. Karena jauh ya? Jauh banget. Iya. Karena biasa itu kalau misalnya kita agak telat bangun mandi, biasanya mobilnya udah habis. Bus yang dari arah Pangkep itu yang mau ke Makassar kan itu yang kita tumpangi. Nah, kalau terlambat keluar menunggu bus itu lewat nggak ada lagi. Harus jadi sepeda. Dulu Bapak waktu ditanya waktu kecil, entah itu SD atau mungkin waktu TK, ketika ditanya besarnya mau jadi apa, Bapak jawab mau jadi bupati enggak dong? Oh enggak pernah. Mau jadi apa waktu kecil? Enggak pernah kebayang bahwa kita mau jadi akhirnya wakil. Seperti sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya pikir betul perjalanan hidup itu cuma Tuhan yang tahu. Betul. Kita cuma mampu berusaha bekerja, ya semuanya Tuhan yang tahu. Tidak pernah saya bayangkan itu. Saya dulu waktu pegawai, saya pikir saya paling tinggi nanti kepala bagian. Kabak aja itu. Kabak aja udah pensiun. Udah pensiun. Iya. Tapi alhamdulillah ada kebijakan di Gus Dur waktu itu. Di kabupaten ada eselon 2. Nah, di situ mulai kita naik pangkat. Akhirnya ya bisa di kepala dinas. Yes. Iya. Itu. Ya, saya masih tertarik dengan pembahasan waktu SD dulu. Ya. Perjuangan SD, SMP, SMA itu adalah momen-momen yang tidak dilupakan pasti. Iya betul. Ada momen nggak ketika SMP, SMA? Ya. Momen yang banyak orang yang belum tahu nih. Iya. Dari seorang Bapak Wakil Bupati Maros. Iya. Saya kira momen yang paling menarik itu yang waktu SMA. Apa itu? Di situ kan kita mulai masuk usia remaja. Yes. Mulai kenal namanya pacaran. Oke. Ini menarik ini. Ini menarik. Iya. Pacarnya yang dulu? Iya. Banyak dong. Ganteng seperti ini packagingnya? Sebenarnya tidak juga sih. Lengkap loh Pak. Saya melihat Bapak itu elok dipandang gitu kan. Kemudian masih kelihatan sehat sekali. Alhamdulillah. Dan saya membayangkan bahwa waktu SMA ini adalah siswa idola banyak perempuan-perempuan di sekolah ini kayaknya. Iya, sebenarnya enggak juga. Kalau waktu itu kan kita masih kurang. Masih kurang apa nih? Kurang siswa. Masih kurang siswa? Kurang siswa. Kita waktu itu hampir satu sekolah baru kenal semua. Bukannya itu justru bagus? Kurang saingan berarti? Enggak, maksud saya kan mau cari cewek kan terbatas. Oh gitu. Berarti sempat mencari cewek dong? Sempat. Ya karena kan zaman-zaman pubertas gitu ya. Kadang-kadang enggak ada pilihan. Oke. Gitu. Sulit memilihnya kan? Mau ini aduh nggak cocok. Ini aduh nggak cocok. Sempit. Berarti carinya di sekolah lain. Iya. Kalau sedikit ya ke Makassar. Pernah bolos nggak gara-gara itu? Ya pernah sih. Masa muda dulu kalau kita ingat ini berarti pengen pulang ke situ ya? Seandainya bisa kembali. Pengen kembali ke situ. Pengen kembali ke situ. Nggak usah yang lain
balik ke masa SMA aja lah. Apa yang bikin Bapak pengen balik ke masa SMA itu? Ya itu kan kita tidak ada susah ya. Mau misalnya orang tua yang siapkan. Mau ketemu pacar ya di sekolah aja ketemunya kan. Walaupun waktu itu belum ada kafe, belum ada apa. Ya, tapi ya di sekolah cukup lah. Justru lebih hemat dong, iya, lebih irit ya. Betul. Karena traktir pacar pada saat itu tidak seperti sekarang, ya kan? Pacar saya ketika mau ditraktir kafe lagi, restoran lagi, habis duit sejutaan rupiah, 500.000 rupiah, ya kan? Harus pakai mobil kan? Betul. Bapak dulu pakai sepeda, makan udah. di kantin cukup. Udah cukup. Makan coto, makan bakso kan udah cukup. Pelajaran yang paling disukai pada saat sekolah dulu SMA apa, Pak? Waktu itu saya bahasa. Bahasa? Iya. Tapi walaupun saya akhirnya tidak juga bisa berbahasa Inggris, tapi saya senang dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris waktu itu. Bapak saya mau ajarin nggak? Ya. Privat. Ini malah promo di podcast. Iya, nanti kita akan main games Pak. Tapi saya pengen dengarkan dulu dong cerita dengan masa-masa sekolah dulu. Ini sudah membuat saya jadi tergugah pengen menggali lebih dalam tentang itu. Iya. Ya kan, kemudian saya belum tahu nih sebenarnya Bapak belum mengaku soalnya. Waktu SMA dulu punya pacar nggak sih? Di SMA saya belum. Ada tapi ya cinta monyet lah. Cinta monyet ya. Yang namanya serius belum. Yes, cuma sekedar main-main. Main-main ya, curi-curi pandang. Pulang sekolah lewat depan rumahnya. Udah senang luar biasa itu. Iya, itu groginya seperti bacakan pidato 2 jam sekarang luar gitu. Luar biasa waktu itu groginya kalau. Iya, lewat depan rumah sweet-sweet gitu. Enggak. Ya enggak juga sih, cuma lihat-lihat terbuka enggak pintunya ini gitu. Iya. Kalau dulu kan ada enggak dia di dalam situ. Pakai feeling Pak ya, bukan pakai SMS ya. Dulu kan saya pengen lewat depan rumah kamu, lewat keluar dong gitu kan. Tapi kalau zaman dulu memang seperti itu adanya. Iya, betul. Biasa kerja kelompok dengan sang kekasih? Ya sebenarnya bukan juga, tapi teman perempuan. Waktu itu kan masih namanya study club. Iya, study club. Ya. Tapi yang jelasnya adalah perjalanan pada saat sekolah dulu yang tidak kepikiran sama sekali seperti sekarang ini, akhirnya jadinya seperti ini. Betul. Ya sebuah prestasi yang luar biasa, proses yang panjang, dan kalau kita melihat kenangan-kenangan yang mungkin bisa dikatakan sebagai sekarang sudah ditutup buku itu, tapi berharap bahwa akan kembali ke masa itu karena punya kenangan banyak di situ termasuk para sahabat. Betul. Para sahabat-sahabat Bapak waktu SMA dulu, sekarang seperti apa? Oh banyak sahabat saya. Ada yang jadi jenderal polisi. Wow. Ya. Ada yang sama-sama kepala dinas kemarin di Pemda. Ya. Ada yang jadi pedagang. Bisnis. Ya itu. Saya pengen ajak Bapak Wakil Bupati Maros kita bermain games, boleh Pak? Iya. Bapak tinggal menjawab pertanyaan saya saja. Saya akan memberikan 2 pertanyaan, 2 pilihan. Bapak menjawab 1 pilihan yang menurut Bapak banget. Iya. Ya bisa ya Pak ya? Boleh. Ini semoga saya nggak kolat ya. Yang pertama Pak, siap-siap kita main game sekarang juga, dijawab cepat dan tegas. Ya. Yang pertama, Bapak pilih mana? Makanan berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Ya. Favoritnya adalah? Ya sup-supan. Sup-supan, lebih suka sup-sup gitu. Ya. Sup ayam dan sebagainya. Ya. Tidak berkuah kenapa? Tidak terbiasa. Tidak terbiasa dan kayaknya nelannya susah gitu loh. Seret gitu ya Pak. Ya? Harus tetap didorong pakai air gitu. Betul. Oke. Yang berikutnya adalah anak Bapak terjun ke politik atau jadi pengusaha? Jadi PNS. Ya. 3 anak saya PNS. 3-tiganya sudah jadi PNS. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ya. Ya, berarti tidak akan diarahkan usaha gitu ya? Kayaknya enggak. Tidak ada bakat ke sana. Kalau nanti anak Bapak, semisal nih, ada 1 anak lagi, anak Bapak ada 4. Ya. Mau dijadikan pengusaha kah? Kayaknya enggak mungkin lagi punya anak saya. Kalau saya daftar jadi anak Bapak? Oh, boleh. Yang berikutnya, soalnya ganteng banget gitu loh. Ya. Bapak ganteng, anak begini-begini. Ya, berikutnya adalah liburan di hotel bareng keluarga atau di alam terbuka, Pak? Di hotel. Di hotel. Ya. Sering ya, Pak ya? Sering. Pada saat lagi liburan, ada waktu libur, ajak keluarga ke hotel. Betul. Yang berikutnya adalah nih. Bapak pilih mana nih, Pak? Ya. Kalau disuruh memilih, nyanyi atau acting? Nyanyi dong. Gak bisa acting sama sekali? Gak bisa.
Karena nggak bisa bohong ya. Iya. Itulah yang membuat Bapak jadi bertahan 2 periode ini. Oh. Tepuk tangan dong, boleh dong? Ya. Nyanyi dong kalau begitu. Boleh. Pilih nyanyi ya. Iya. Lagu apa biasanya, Pak? Ya terserah. Lagu. Ini Bapak nantang ya, Pak? Ini Bapak kayaknya punya bakat nyanyi banyak gitu ya lagu-lagunya. Ya. Alhamdulillah. Bisa lah. Ya. Lagu yang paling Bapak sukai apa? Ada lagu yang paling suka itu lagunya Charles de Bercis. Oke. Iya. Seperti apa lagu itu? Dalam Kerinduan. Boleh? Ya. Refnya aja Pak, boleh? Telah lama kau pergi sayang, telah lama kau tinggal sayang. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Wow, luar biasa. Wow, suara Bapak indah banget loh Pak. Ini bisa jadi artis sih. Tapi pada saat ada acara-acara di kantor ataupun di depan masyarakat biasa nyanyi Pak ya? Biasa diundang nyanyi. Biasa diundang nyanyi? Yes. Dapat bayaran juga? Oh enggak lah. Udah cukup lah ya sebagai wakil bupati. Iya. Ya. Baik. Dan yang pertanyaan terakhir, saya masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya. Bapak pilih lagu Bugis atau lagu dangdut? Saya kalau dangdut tidak begitu bisa. Lebih ke lagu Bugis. Makassar. Lagu Makassar. Karena Bugis juga itu kayaknya identik dengan lagu dangdut. Yes. Berarti lebih ke Makassar. Saling Makassar atau pop. Nyanyi lagi dong. ini hostnya kurang ajar banget ya hostnya. Memerintah terus. Nyanyinya enaknya kalau ada musik gitu lah. Oh, oke. Nanti kita karaokean aja Pak ya. Iya boleh. Oke baik. Ya. Saya satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Harapan kedepannya untuk Kabupaten Maros yang kita cintai Ya. dan juga masyarakat Indonesia terutama. Iya. Terutama kepada anak kaum milenial. Iya. Silakan Pak. Saya kira harapan saya ke depan Maros lebih sejahtera, lebih maju, lebih baik. Dan kaum milenial ini ya kita harus beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkarya karena ini adalah generasi pelanjut bangsa kita. Jadi saya berharap anak remaja sekarang, anak muda sekarang ini harus belajar dan belajar. Sekolah, tidak boleh tidak sekolah. Karena masa depan bangsa ada di tangan anak muda sekarang. Kami ini kan segera akan pensiun. Yes. Ya, yang menentukan nasib bangsa adalah anak muda sekarang, termasuk saya Ananda ini. dan ketiga anak Bapak di rumah. Iya, insya Allah. Pasti Pak ya. Iya, pasti. Baik, saya tambahkan satu pertanyaan lagi boleh Pak? Boleh, Ada boleh. waktu ya? Iya. Saya pengen Bapak menyampaikan pendapat Bapak mengenai podcast yang bisa dikatakan ini pertama kali di Maros. Iya. BDD Indonesia, seperti apa Iya. kesan Bapak? Saya kira ini, terus terang saya juga baru pertama ini. Yes, pertama kali Iya, podcast pertama, Pak ya? iya. Saya kira ini suatu hal yang sangat baik, positif. Karena ini bisa menjadikan kita dikenal, ditahu sama siapa saja nanti yang bisa menonton. Dan ini membawa kita mengenang masa lalu kita. Karena tadi digali mulai dari awal sampai sekarang. Yang sebenarnya ya menarik, seperti itulah menarik. Ya, karena kadang-kadang kita ada yang kesibukan yang sekarang begitu luar biasa, lupa masa lalu kita kan. Betul. Dengan acara Refreshing seperti ini ya, kita ada refreshing sedikit lah, ingat masa lalu. Itu tergantung dari hostnya Pak. Betul. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Maros sudah hadir. Terima kasih banyak. Waktu yang sangat padat tapi menyempatkan diri hadir di studio kita di BDD Indonesia. Iya, makasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya Sigala Sriadi dan juga BDD Indonesia, inspirasi dari seorang Bapak Wakil Bupati Kabupaten Maros. Sampai jumpa.